Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulina. Saya dari kelas 6A Ilmu Komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Pada video kali ini, saya mengambil tema konsep dan teori tentang krisis. Manajemen isu dan krisis. Tentu sebelum belajar lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu manajemen, apa itu isu, dan apa itu krisis. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang krisis. Teman-teman, pernah tidak mendengar kata krisis? Nah, teman-teman, sering kan mendengar kata krisis? Jadi, sebenarnya apa sih yang namanya krisis? Menurut Wikipedia, krisis berasal dari bahasa Yunani, krisis, yang bentuk kata sifatnya adalah kritis. Bahasa lainnya adalah kemelut. Ini adalah suatu peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, bahkan seluruh masyarakat. Nah, teman-teman, jadi yang namanya krisis itu adalah situasi ataupun keadaan yang berada jauh dari kata normal. Kata sifatnya yaitu kritis. Kalian pernah kan mendengar dokter mengatakan, "Maaf, pasien berada dalam kondisi kritis." Nah, itu maksudnya pasien tersebut sedang berada dalam kondisi krisis karena kondisi tubuhnya jauh dari normal. Dan yang namanya krisis itu tentu membawa kepada efek negatif dan ditakutkan akan memberikan perubahan yang tidak baik, baik itu bagi individu, bagi kelompok, ataupun bagi masyarakat. Karena yang namanya krisis itu banyak ya teman-teman. Ada krisis politik, berarti itu politiknya sedang tidak baik-baik saja. Ada krisis ekonomi, berarti ekonominya sedang bermasalah. Ada krisis moral, nah berarti itu moralnya yang sedang bermasalah. Oke, kita sudah tahu tentang apa itu krisis. Selanjutnya kita akan sedikit membahas nih tentang konsep. Berbicara tentang krisis, ini sering dikaitkan dengan konsep tekanan psikologis nih teman-teman. Dalam budaya barat, yang namanya krisis ini sering digambarkan sebagai suatu pengalaman yang menakutkan dan penuh dengan ketidakpastian. Ya tentu saja begitu, namanya aja krisis. Yang namanya krisis itu tidak datang dengan peringatan. Yang namanya krisis itu datangnya tiba-tiba, tidak terduga. Oleh sebab itu, bagi dalam budaya orang barat, yang namanya krisis ini menakutkan. Jadi, makanya dibutuhkan manajemen tadi, manajemen isu dan krisis. Agar apa? Agar kita saat melakukan sesuatu itu harus kita atur, harus kita kelola, kita manajemen dengan baik agar krisis ini tidak terjadi. Karena krisis ini adalah sangat menakutkan. Ini dalam budaya orang barat ya teman-teman. Selanjutnya, bila dalam budaya oriental seperti negara Cina, mereka menganggap bahwa yang namanya krisis ini dapat dua sisi. Ada sisi ancaman dan ada sisi peluang. Nah, kita kasih contoh nih teman-teman. Misalnya si Amin, dia itu tiba-tiba aja nih dalam keluarganya ada 3 orang sekaligus yang sakit. Karena mereka nggak punya simpanan, akhirnya mereka harus ngutang sana sini. Itu ancaman bagi mereka, krisis keuangan. Karena apa? Karena tidak ada biaya, mereka tidak punya simpanan darurat untuk membawa orang yang sakit itu ke rumah sakit. Nah, di satu sisi bisa juga menjadi peluang. Misalnya si Amin ini punya Paman Edi misalnya. Paman Edi ini punya banyak uang. Krisis yang dialami oleh si Amin ini bisa menjadi peluang Paman Edi untuk memberikan hutang. Dan nanti mungkin bisa menggadaikan emasnya atau tanahnya yang akhirnya memberikan keuntungan untuk Paman Edi. Nah begitu teman-teman. Itu adalah
adalah konsep tekanan psikologis yang berkaitan dengan krisis tadi. Ada dua ya, ada yang menurut budaya barat dan budaya oriental. Nah, kemudian jika kita berbicara tentang segi teoritisnya, ini ada definisi krisis menurut Davlin yang dikutip oleh Triantono ya, yaitu sebuah situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman, jadi yang perlu diketahui bahwa krisis itu dia kan terjadi dalam satu sistem yang kompleks. Yang namanya sistem pasti terdiri dari beberapa subsistem. Nah, subsistem ini punya tugas masing-masing. Contohnya dalam sebuah perusahaan ada yang bertugas sebagai direktur, ada manajer, ada nanti karyawan dan lain sebagainya. Jika ada di antara mereka yang tidak bekerja dengan maksimal, tidak bekerja dengan baik, maka dikhawatirkan krisis akan terjadi. Oleh sebab itu yang namanya sebuah perusahaan atau organisasi ataupun diri kita sendiri itu butuh yang namanya manajemen. Nah, kemudian jika berbicara tentang teori krisis, saya mengutip dari postingan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Nah, jadi di sini dijelaskan ada beberapa teori krisis. Teori krisis yang pertama itu disebut First Generation Model (FGM) atau sering disebut juga Exogenous Policy Model. Nah, model krisis ini lebih menitik beratkan kepada inkonsistensi kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar dari pemerintah dalam menghadapi serbuan spekulator yang memaksa negara mengubah nilai tukar mata uangnya. Nah, kalau ini mungkin lebih ke krisis bagian ekonomi ya teman-teman ya, dimana saat mungkin mata uang nilai tukar jatuh, itu bisa saja terjadi. Nanti semua barang jadi mahal, itu juga termasuk krisis ya yang menyusahkan masyarakat. Nah, selanjutnya teori kedua yaitu Second Generation Model (SGM) atau Endogenous Policy Model. Nah, teori ini merupakan jawaban terhadap fenomena krisis yang terjadi di Eropa akibat penerapan IRM tahun 1992. Dan teori ketiga yaitu dikenal dengan Third Generation Model (TGM) atau sering dikonotasikan sebagai ASEAN krisis yang dimulai dengan kejatuhan nilai bat Thailand. Nah, itulah beberapa teori krisis yang saya temukan. Jika nanti teman-teman punya referensi yang lebih, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Dan jika ada penjelasan saya mungkin yang kurang tepat, boleh juga teman-teman kritisi atau ada saran lainnya untuk video saya ke depannya agar lebih baik. Silahkan penuhi kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video saya. Akhirnya saya ingin mengatakan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.